Baik, silakan dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yayat yang terhormat dan teman-teman yang ada di dalam Zoom, sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi bab 3 tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Silakan anggota kelompoknya diperkenalkan dulu aja itu. Slide 2-nya nggak usah dilewat ya. Anggota kelompoknya ada Kamila Fathia, Alia Dwi Nurwakila, Nur Halimah, dan Salsa Fitri Noviani. Untuk materi yang pertama, saya yang akan membacakannya. Poin pertama tentang pengertian dan ruang lingkup. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Poin kedua ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Poin ketiga ada fungsi investasi. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Lanjut, Sal. Yang pertama, pengertian. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain, khususnya perekonomian tertutup, tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Lanjut, Sal. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam membahas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, perekonomian suatu negara dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, perekonomian tertutup, yang meliputi atas perekonomian sederhana, perekonomian dua sektor, dan perekonomian tiga sektor. Lalu yang kedua ada perekonomian terbuka. Pada bagian ini akan dibahas perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan consumption, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasanya disebut dengan investment. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Dwi. Poin kedua, ada fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen atau household merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Kemudian,
Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan yang lebih besar daripada 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Menurut Keynes menyatakan bahwa perbandingan antara konsumsi yang dilakukan dengan tingkat pendapatan disposable akan mengalami penurunan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Nah, yang menarik dari pendapat Keynes ini yaitu yang menyatakan pendapatan merupakan penentu atau determinan konsumsi yang terpenting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Jadi, menurut Keynes, pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Lanjut, Sal. Selanjutnya ada fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Di sini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, pandangan Fahim Kam tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Membagi konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seperti yang pertama, pendapatan yang berada di atas nisab atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat, yang dinotasikan dengan golongan kaya. Dan yang kedua, pendapatan yang berada di bawah nisab yang dinotasikan dengan golongan miskin. Selain itu, Fahim Kam membagi 2 komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen. Bentuk pengeluarannya yaitu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut untuk kebutuhan sendiri dan konsumsi yang dilakukan rumah tangga untuk jalan menuju keridhaan Allah. Poin yang kedua, pandangan Medwali tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Medwali memiliki beberapa pendekatan hipotesis seperti hipotesis pendapatan mutlak, yaitu pendapatan ini menyatakan bahwa konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi atau disposable income pada periode tersebut. Dan hipotesis pendapatan relatif atau the relative income hypothesis, yang menyatakan konsumsi sekarang saja ditentukan pendapatan siap konsumsi pada masa sekarang, tetapi juga pendapatan sebelumnya. Dan yang terakhir, pandangan menurut Iqbal tentang konsumsi, yaitu dalam catatannya mengulas beberapa tulisan dalam wilayah yang tidak menyajikan teori konsumsi Islam. Iqbal bergabung dengan penulis-penulis saat ini pada sudut pandang bahwa pengaruh pada konsumsi yang dikeluarkan pada jalan Allah termasuk zakat menjadi ketentuan Islam tentang hidup yang tidak berlebihan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Ali. Materi ketiga yaitu ada fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Saya sendiri akan menjelaskan tentang fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional ini, ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Di antaranya, 1, investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan sebagai jenis industri dan perusahaan. Adapun poin kedua yaitu investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Poin terakhir yaitu poin ketiga, ada investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam.
Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentu tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Investasi menurut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang ke-1 ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua ada dilarang melakukan berbagai spekulasi dan segala macam judi. Ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas, lalu memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito real estate permata, atau menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang bertanya, boleh. Ya, silakan tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya langsung aja. Ya, tidak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, langsung aja silakan.